didukung oleh Baik, syukran kasiran Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama saya Hamdan Al-Kafi dan juga Prof. Nasaruddin Umar dan juga jamaah yang ada di Masjid Al-Ikhlas di Pantai Indah Kapuk. Prof, terkait dengan syariat puasa yang disyariatkan di Al-Baqarah 183 hingga 185, di 186 langsung ada ayat tentang anjuran kita untuk berdoa. Seakan-akan ini berurutan. Apakah keutamaan doa dan berpuasa itu memang sedemikian rupa, Prof? Tafadhol, Prof. Iya, ada ketentuan doa. Ada doa yang paling cepat diterima, tergantung dari waktunya berdoa kapan, tempat berdoanya di mana. Jadi kalau ingin doanya lebih cepat dikabulkan, perhatikan dua kondisi, waktu dan tempat. Tapi nanti kalau mau ditambahkan satu, kondisi batinnya seperti apa. Waktu yang paling bagus untuk berdoa ialah tentu saja Ramadan. Ya. Di samping itu Ramadan, ada waktu dalam bulan Ramadan itu paling dianjurkan untuk berdoa. Seolah-olah tidak pernah ada doa yang ditolak ketika kita berdoa pada waktu tertentu itu. Tahu tempatnya, Bu? Waktunya. Waktu yang paling bagus berdoa dalam bulan suci Ramadan ketika sahur. Antara sahur dan sholat subuh, perbanyak berdoa di situ. Dan yang kedua adalah detik-detik menjelang buka puasa. Pokoknya jangan tinggalkan. Menjelang azan subuh, imsak ya, dan menjelang maghrib. Itu waktu yang paling bagus untuk berdoa. Di samping itu juga doa tengah malam, ya, sholat tahajud. Ya. Kalau tempat yang paling bagus untuk berdoa, ada namanya tempat-tempat mustajabah, waktu-waktu mustajabah. Tempat mustajabah itu ialah di depan makam Ibrahim. Ya, umrah sana. Atau kalau perlu masuk di dalam lingkaran Hijr Ismail, setengah bundaran itu. Atau di Madinah, di karpet putih, ya, di situ Raudhah. Ya, itu tempat yang paling bagus. Tempat yang paling bagus yang lainnya itu kalau di luar sana, di masjid. Ya. Di tempat-tempat yang bersih, aman. Ada namanya zawiyah, ruang-ruang kecil di dalam kamar. Itu zawiyah itu juga bagus tuh, Bu, dipelihara. Pelihara zawiyahnya. Kira-kira lemarinya digeser sedikit, ada ruangan, ada tempat selebar sajadah, ruang tembus langit, mau sholat tahajud, mau sholat duha, mau berdoa. Di situ nggak ada handphone, nggak ada TV. Di situ hanya ada mushaf Quran, ada tasbih, ada sajadah tua dan seterusnya. Jangan suka ganti-ganti sajadah, jangan suka ganti-ganti tasbih, jangan suka ganti-ganti mushaf Quran. Kalau bersahabat, dia mencintai ibu itu. Itu namanya zawiyah. Tempat yang paling bagus yang lainnya itu ialah waktu yang terbagus adalah sepanjang bulan suci Ramadan. Ya. Maka itu banyak berdoa pada bulan suci Ramadan. Nah, untuk kondisi batin, ini yang ketiga. Ada 3 jenis doa. Doa yang diungkapkan dalam bentuk komat kamitnya mulut. Itu disebut ad-doa bilisanil maqal. Doa yang dipanjatkan dalam bentuk komat kamitnya mulut. Doa yang kedua, ini lebih baik. Ad-doa bilisanil hal. Doa yang dipanjatkan dalam bentuk jeritan batin. Suara batin kita yang keluar mendaki langit itu lebih cepat mendaki langit. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu, ad-doa bilisanil isti'adad. Doa yang dipanjatkan dalam keadaan siap menerima apapun yang Allah berikan kepadanya. Ya Allah, aku sudah berdoa. Aku siap menerima apapun yang Engkau berikan kepadaku. Saya yakin Engkau adalah Tuhan yang maha baik. Tidak mungkin Engkau memberikan sesuatu yang tidak baik
padahal engkau adalah maha baik. Ya, walaupun tidak seperti yang dia minta, bahkan kebalikan yang dia minta, dia tetap syukuri. Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu apa yang saya inginkan. Ada ayatnya kan, asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Boleh jadi menurut engkau itu adalah buruk, tapi di mata Allah itu baik buat Anda. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi menurut Anda itu adalah baik, tapi buruk di mata Allah. Serahkan dirinya kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berdoa, tapi aku ridha terhadap apapun yang aku berikan kepada aku. Itu doa lebih mujarab. Sehingga orang seperti ini kadang-kadang gak perlu berdoa. Aku tahu kok keinginan kamu. Ya Allah, kamu kok tahu apa yang saya inginkan? Aku kan maha tahu. Maka itu ada istilah, ad-du'a bil lisanil hal afsahu min ad-du'a bil lisanil maqal. Doa yang dipanjatkan dalam bentuk jeritan batin itu lebih kuat daripada komat kamitnya mulut berdoa. Tapi ad-du'a bil lisanil isti'dad afsahu min ad-du'a bil lisanil hal. Doa yang dipanjatkan dalam keadaan siap menerima apapun datangnya dari Allah itu lebih kuat daripada doa yang dipanjatkan dalam bentuk hati yang menjerit. Jadi Bapak Ibu perlu memberikan tekanan khusus betapa Tuhan itu maha mengerti bahwa mengetahui apa yang kita butuhkan. Ya Allah, berikan yang terbaik buat aku. Ya, itu yang paling penting. Maka itu tahu enggak induknya doa itu Ummud Doa. Surah Al-Fatihah itu disebut dengan surah Ummud Doa, induknya semua doa. Kenapa? Karena ada doa di situ betul-betul sangat penting. Apa intinya doa di dalam surah Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kita diberikan pengabulan ihdinas siratal mustaqim, maka sebetulnya tidak perlu doa yang lain. Kalau Allah memberikan tunjukan yang ini jalan terbaik, pasti otomatis Rabbana atina fid dunya hasanah dapat, wa fil akhirati hasanah dapat juga. Apalagi yang kecil-kecil tangkai-tangkainya itu minta rumah mewah, minta jabatan dan sebagainya. Itu belakangan tuh. Saya kira gitu. Baik, sekian jazilan Prof telah mengingatkan kita bagaimana doa ini adalah induknya semua ibadah, dan tadi semoga menjadi pengingat untuk kita semua. Kali ini saya akan persilakan jamaah di Masjid Al-Ikhlas Pantai Indah Kapuk ini untuk bertanya langsung kepada Prof Nasar. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Marti dari Masjid Taklim Nur Alifah Cengkareng. Saya mau bertanya Prof, kapan saja waktu-waktu yang tepat untuk yang mustajab untuk berdoa selama di bulan Ramadan? Begitu pertanyaan saya, Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diulas sedikit, tapi mungkin diperdalam lagi, Iya, diingatkan betul. lagi. Tadi ada kata-kata istijabah ya. Jadi gini, saya ingin membedakan dulu antara doa dengan munajat ya. Doa munajat. Biasanya kalau kita berdoa itu Ibu, sebaiknya diawali munajat. Apa bedanya munajat dengan doa? Kalau munajat itu intinya begini. Jangan to the point minta langsung kepada Allah. Ya Allah, berikan jodoh. Ya Allah, berikan rezeki. Enggak ada prolognya, ya. Itu enggak, kurang santun, Bu. Ya. Kita diajari oleh Imam Al-Ghazali ya dalam berdoa. Ada 7 tingkatan aturan doa. Pertama, Bu, kalau doanya mau diijabah Allah, kita lebih lengkap ya, mandi taubat dulu. Mandi taubat, kemudian sholat sunat taubat, kemudian masih menutup aurat di atas sajadah menghadap ke kiblat, berdoa. Tapi sebelum berdoa, kita mengangkat kedua tangan kita. Ya, angkat. Malas. Terus awali doanya itu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan puji-pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin,
hamdan yuafi ni'ma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Atau sembarang. Banyak tuh kan tahmid-tahmid macam-macam itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Jadi tahmid itu. Sesudah itu masih kita harus melakukan selawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sesudah itu ya, kita melakukan munajat. Apa itu munajat? Merendahkan diri kita serendah-rendahnya dan mengagungkan Allah setinggi-tingginya. Contohnya munajat itu, ya Allah, inilah kami para hamba-Mu yang hina dina, bersimpu di hadapan-Mu. Inilah hamba-Mu yang tidak tahu malu, sudah bertobat tapi kambuh lagi. Inilah hamba-Mu yang tidak tahu diri, sudah dikasih macam-macam tetapi masih melakukan dosa. Ya Allah, inilah hamba-Mu, ternyata tidak lain hanya seonggok nafsu belaka. Hamba-Mu malu di hadapan-Mu. Ya. Engkau rajin memberikan rezeki, tapi hamba-Mu rajin mempersembahkan dosa maksiat terhadap-Mu. Hamba-Mu malu pada malam ini. Engkaulah segalanya ya Allah. Engkau tahu bahwa hamba-Mu adalah hina, tapi Engkau masih mau mendengarkan hamba-Mu dalam berdoa. Ya Allah, ternyata Engkau adalah Tuhan yang maha baik, mau menerima hamba-Mu di malam ini. Ya. Itu namanya munajat. Berkeluh kesah akan kelemahan diri dan memuji setinggi-tingginya Allah SWT. Ya Allah, Engkau yang maha pengampun. Sebesar apapun dosa seorang hamba-Mu, pengampunan-Mu jauh lebih besar. Ya. Sebesar apapun dosa hamba-Mu, sepertinya Engkau tidak melihat dosa itu. Engkau tutupi dengan kasih sayang-Mu. Memuji Tuhan kan. Barulah kita masuk ke inti doa. Ya Allah, izinkan kami memohon pengampunan. Awali pengampunan dulu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa hamba-Mu. Putihkanlah masa lampau kami yang gelap gulita itu. Luruskanlah jalan pikiran hamba-Mu. Lembutkanlah hati hamba-Mu yang keras. Tegarkanlah langkah-langkah kami yang lunglai. Ya. Baru masuk poinnya. Hamba-Mu juga mohon. Anakku perempuan sudah berumur 30 tahun tapi belum ada tanda-tanda kedatangan jodoh. Kami serahkan kepadamu ya Allah. Pilihkanlah jodoh yang terbaik bagimu dan baginya dan bagi kami semuanya. Ya, kemudian baca selawat Nabi lagi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru tutup lagi dengan Al-Fatihah. Ya. Jadi itu tekniknya berdoa kalau mau diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung to the point. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah, minta jodoh ya Allah. Enggak ada prolognya gitu ya. Enggak santun banget ya. Emang Tuhan itu pembantu kita. Nah, jadi kita tahu diri kita pendosa. Ya Allah, aku malu minta terhadap-Mu. Terlalu banyak Engkau berikan aku. Tetapi tidak pernah saya syukuri. Bahkan kami jawab dengan dosa maksiat. Ya Allah, tidak jadi aku minta, aku malu. Nangis duluan tuh. Ya, itu yang akhlak dalam berdoa. Saya kira gitu. Baik, sekian dalam Prof pengingatnya bagaimana dalam doa sendiri ada adab atau rukunnya semacam itu ya Prof ya. Didahului dengan sholat tobat, berwudu dulu, mandi tobat dulu dan yang lain tadi. Semoga bisa menambah hasanah kita, keilmuan kita untuk mengerti bagaimana tata cara dalam berdoa dan bermunajat tadi ya, lebih afdol dari sekedar berdoa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, Hasanah Islam Metro TV akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Tetap bersama kami.
didukung oleh Informasi, download Metro TV Extend sekarang.